Nah, tadi disebutkan juga bahwa seolah-olah itu ya, HTI, FPI itu disamakan dengan organisasi terlarang namanya PKI. Loh, itu benar Mas, itu di mana-mana begitu. Oh, ini kan terlarang seperti apa PKI dan juga seperti PKI, baik HTI maupun FPI itu. Jadi kalau diterus-teruskan ya ada kemungkinan, maaf ya, sebagian umat Islam, ya, apakah itu yang jadi anggota HTI, simpatisan atau siapapun atau termasuk FPI itu bisa jadi akan golput atau tidak mendukung Anies. Coba Mas, umpama itu dikaitkan dengan organisasi tertentu, nggak usah jauh-jauh itu, misalnya Orpol atau bahkan organisasi pemerintah, di situ ada garong, ada begal, ada pemerkosa, ada obstruction of justice, ada dalang pembunuhan. Coba bayangkan itu. Kira-kira organisasi itu mau dibubarkan? Saya sendiri merasakan begitu ya, dari sisi masyarakat termasuk ASN. Anda lihat berita-berita yang beredar itu ASN dilarang, like saja nggak boleh, akun-akun dari HTI ya, kemudian apalagi komentar-komentar, apalagi kok menjadi followernya dari Ustadz Ismail Yusanto misalnya, atau mungkin jadi subscribernya Mas Ahmad Kosinudin, itu kalau ASN jadi masalah itu. Masa segitunya Prof, padahal udah 100 itu kalau ini macam-macam bahaya itu. Silakan, itu ada portal-portal di ASN yang prinsipnya itu anti radikalisme. Kalau saya menyebutkan radikalisme itu sendiri kan nomenklaturnya tidak jelas, ya, jenis kelaminnya tidak jelas. Di bidang hukum juga tidak ada radikalisme itu sebagai tindak pidana ya yang diancam dengan pidana tertentu, tidak ada. Makanya saya lebih mengatakan untuk kasus radikalisme itu lebih ke nomenklatur politik dibandingkan dengan nomenklatur hukum. Nah, tadi disebutkan juga bahwa seolah-olah itu ya, HTI, FPI itu disamakan dengan organisasi terlarang namanya PKI. Loh, itu benar Mas, itu di mana-mana begitu. Oh, ini kan terlarang seperti apa PKI dan juga seperti PKI, baik HTI maupun FPI itu. Tadi Mas Kosinudin sudah menyebutkan ya, apakah betul itu sebagai organisasi terlarang ya, HTI maupun FPI. Saya mendasarkan pada tadi ya, pada putusan pengadilan baik PT-UN, PT-TUN maupun kasasi ya di Mahkamah Agung memang tidak pernah menyebutkan sebagai organisasi terlarang. Jadi di 3 tingkatan pengadilan ini menguatkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2017 yang mencabut SK Menteri Hukum dan HAM nomor 282 ya, itu tahun 2014. Itu tentang pengesahan Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, itu untuk HTI. Nah, di SK Menteri Hukum dan HAM nomor 30 ya tahun 2017 yang kemudian dikuatkan dengan 3 tingkat pengadilan itu memang mencabut Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, apakah kemudian menjadi organisasi terlarang? Nah, saya mendasarkan yuridis Mas Kosinudin di pasal 80A Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 yang dulu itu Perpu ya, Perpu yang
dulu sempat saya menjadi ahli juga itu di Mahkamah Konstitusi maupun juga di PT UN Jakarta Timur ya. Itu sempat saya menjadi ahli di sana. Saya memang tidak setuju dengan Perpu itu karena Perpu itu shortcut ya, memotong jalur namanya due process of law untuk mengadili ketika ada suatu ormas yang dinilai atau diduga melakukan pelanggaran. Itu kan step by stepnya sangat panjang. Sebenarnya itu panjangnya itu bukan untuk mempersulit atau memperpanjang, enggak, tapi untuk menjamin bahwa hak berserikat dan berkumpul itu bukan HAM yang tidak boleh begitu saja dicabut oleh rezim yang sedang berkuasa. Kan maunya begitu. Tapi dengan Perpu itu dipotong kompas, shortcut. Dengan asas contrarius actus itu kemudian siapa yang mengeluarkan keputusan tentang pengesahan badan hukum itu kemudian boleh menarik, boleh mencabut, nah, tanpa melalui pengadilan. Ini yang dulu saya katakan, wah ini kok pemerintah akan menjadi namanya extractive institution. Jadi lembaga penilai tunggal. Padahal itu mestinya yang berwenang adalah lembaga peradilan. Nah, lembaga yudisial maksudnya, bukan pemerintah begitu. Nah, di pasal 80A di Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 itu disebutkan bahwa ketika badan hukum itu dicabut, maka dinyatakan bubar oleh Perpu atau oleh undang-undang ini, ya Perpu yang menjadi undang-undang ini. Ini nyata itu di 80A. Nah, sehingga apa artinya dibubarkan? Nah, berarti memang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan, kan dari sisi nomenklatur hukum ya, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengatasnamakan Hizbut Tahrir Indonesia begitu. Nah, demikian pula untuk FPI. FPI itu 21 Juni 2019 dengan SKB 6 menteri ya, 6 menteri atau lembaga di situ, isinya kan tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut juga dilarang, dan penghentian kegiatan FPI. 3 itu artinya apa? Ya artinya di situ FPI dibubarkan gitu loh. Nah kemudian kalau dibubarkan apa itu sama dengan terlarang? Ini yang harus kita persoalkan. Kalau hanya dibubarkan, misalnya nih contoh ya, Mas Hosinuddin itu yang Masyumi dulu kan dibubarkan ya Mas ya? Masyumi tahun 60. Iya, Prof. Nah, tapi tidak ada kata-kata terlarang kan begitu kan? Betul. Ketika Masyumi tahun 60-an itu dibubarkan, maka kemarin kita lihat ada Masyumi Reborn, ada Masyumi yang baru lah ya. Kemarin ada Mas Ahmad Yani ya kalau nggak salah ya ketuanya itu. Nah, itu berarti ada ketika dibubarkan bisa reborn kalau memang rezim ketika itu membolehkan. Tapi dengan pernyataan dari Sekjen Nasdem, Pak Taslim itu, waduh saya juga heran betul ya, ternyata inisiatornya itu dari Nasdem, Mas Hosinuddin ya, betul ya? Betul. Kita baca ini, saya bacakan ya, yang ini, penggalan berita itu. Pelarangan HTI dan FPI itu bagian dari perjuangan Nasdem selama bertahun-tahun. Jauh sebelum kita deklarasikan Anies. Dan bukan hanya itu, ada banyak sekali keputusan-keputusan pemerintah Jokowi yang kita anggap baik dan kita akan teruskan, itu pasti. Itu tadi Mas Presiden juga sudah menyinggung itu. Jadi ternyata kalau kita lihat benar ya, kemarin kan banyak juga di media, loh kok Nasdem itu kan dulu yang ini, loh ternyata betul. Diakui secara nyata dan tegas bahwa sudah bertahun-tahun Nasdem memperjuangkan untuk pembubaran pelarangan, kalau dia mengatakan ya pelarangan HTI dan FPI. Nah saya di Facebook kan saya kemudian menanyakan, lo apa Anda mau mendukung kan itu kan? Anda lihat lacak di Facebook saya dengan pernyataan seperti ini, apakah Anda mau mendukung Nasdem dan yang mengusung Anies itu? Ini saya katakan ini saya sama dengan pendapatnya Mas Hosinuddin, itu betul-betul akan menggerus elektabilitas Anies itu sendiri. Ini bumerang ini. Jadi kalau diterus-teruskan ya ada kemungkinan, maaf ya, sebagian umat Islam ya, apakah itu yang jadi anggota HTI, simpatisan atau siapapun atau termasuk FPI itu bisa jadi akan golput atau tidak mendukung Anies. Yang di belakangnya adalah Nasdem. Nah, saya khawatir juga Mas Hosinuddin. Jangan-jangan nanti Anies juga bisa menjadi apa? Petugas partai. Nah, gitu presidennya di PDIP kan ya, statusnya petugas partai. Ambiar itu nanti. Berarti ini Nasdem juga menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan atau rezim yang sekarang. Lah terus apa bedanya dengan jargon change, ya perubahan yang macam-macam itu di mana? Betul.
Saya termasuk yang mengiyakan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Kosinuddin. Persoalan FPI itu memang cukup di pertimbangan itu. Kalau saya lihat ya, pertimbangan pelarangan, kemudian pelarangan kegiatan, penggunaan simbol, atribut dan penghentian kegiatan itu salah satunya karena banyak anggota FPI ini ya. 35 orang terlibat terorisme, 29 sudah dipidana. Terus 206 terlibat di tindak pidana umum, 100 orang dipidana. Coba Mas, umpama itu dikaitkan dengan organisasi tertentu. Partai politik aja, Prof. Partai politik. Nggak usah jauh-jauh itu, misalnya Orpol atau bahkan organisasi pemerintah. Di situ ada garong, ada begal, ada pemerkosa, ada obstruction of justice, ada galang pembunuhan. Coba bayangkan itu. Kira-kira organisasi itu mau dibubarkan. Loh itu nalarikan gitu, pakai alasan kok seperti ini tuh. Nalar apa? Saya nggak nalar. Bukan berarti kalau organisasi itu di situ ada orang-orang, mereka mengatakan oknum. Kalau di sana oknum, kalau di sini gerombolan. Dikatakan gerombolan. Nah, yang oknum selamat-selamat aja. Padahal ada yang terlibat dengan terorisme, pensuplai senjata di KKB. Ada yang perampok, ada yang pemerkosa, ada yang menjual narkoba, ada pembunuh, ada extrajudicial killing. Berapa ratus orang tuh? Termasuk makan istri tetangga. Termasuk itu menjual istri ke teman. Aduh, itu kalau dipikir gitu ya, itu mestinya bisa dibubarkan itu kalau dasarnya seperti membubarkan FPI gitu loh. Jadi kalau dari sisi law and society memang saya termasuk ya dari sisi anggota masyarakat, lah kok bisa ini ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu dari sisi law and society memang tidak kontekstual ya. Artinya mestinya kalau berdasarkan tadi disinggung Mas Yanwar tadi soal demokrasi, kalau kita mau berdemokrasi ya silakan aja mendirikan organisasi-organisasi yang tidak bertentangan dengan misalnya menyebut ideologi Pancasila. Karena sampai sekarang soal ajaran Islam tentang khilafah, apakah pernah ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa khilafah, Islam kafah atau ajaran Islam itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, ini jadi masalah besar di sini, Mas. Karena ini kita jadi prihatin tuh karena sampai kemudian ada kitab undang-undang hukum pidana baru di pasal 188, 189, 190 itu juga akan mengancam termasuk orang-orang yang memperjuangkan misalnya ya Mas Kosinuddin ini. Barang siapa yang menyebarkan dan seterusnya itu yang ingin di muka umum menyatakan keinginannya untuk mengubah ideologi Pancasila bla 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 dengan itu kena semua itu 188, 189, 190 bahkan 188 itu ada nomenklatur atau ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila itu jelas itu akan mengancam dengan kalau nanti ya misalnya radikalisme termasuk khilafah yang mereka sebut isme itu akan dijadikan sebagai misalnya ada inpres seperti yang kemarin kan ada dorongan dari Kiai Haji Akil Siroj ya supaya BNPT mendorong presiden mengeluarkan inpres yaitu agar khilafahisme ya atau HTI ya mengusung khilafah. Kemudian ada Wahabi, ada Salafi ya dan seterusnya itu juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang bertentangan dengan Pancasila. Coba bayangkan kalau itu lalu ada inpres. Kira-kira bagaimana nasibnya? Semakin amburadul. Begitu Mas sementara yang bisa saya sampaikan.